Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Anda sedang menyaksikan live event Indonesia Memilih di Metro TV. Ya, kembali kita lanjutkan. Mas Juri tadi mau menanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Panggi, silakan Mas. Ya, soal Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 ini ya, atau kaitannya dengan 02. Jadi Pak Prabowo Mas Gibran sudah sejak awal, pasangan calon ini adalah pasangan calon yang mengidentifikasi diri dengan Pak Jokowi. Apa yang diidentifikasi adalah akan melanjutkan seluruh program baiknya Pak Jokowi. Beda dengan calon yang lain kan. Calon nomor 1 kan antitesisnya perubahan, akan membangun program antitesisnya Pak Jokowi. Calon nomor 3 banyak orang bilang ini bingung. Nah, yang sudah jelas mengatakan akan melanjutkan program baiknya Pak Jokowi dan kemudian membuat program-program baru untuk menambah program itu adalah 02. Jadi sudah otomatis persepsi publik mengatakan bahwa calonnya Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Lalu apa yang salah munculnya persepsi publik terkait dengan itu? Toh faktanya calon kami 02 adalah calon yang akan melanjutkan program baiknya Pak Jokowi. Nah, jadi saat yang sama 02 juga tahu dan kita semua tahu approval rating Pak Jokowi begitu tinggi. Ya kan? Jadi kalau calon lain habis-habisan misalnya mengkritik Pak Jokowi, ya dampaknya adalah masyarakat kemudian menjadi a priori. Calon lain tuh maksudnya siapa, Pak Bang Juri? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Dua-duanya 0103 itu kritis sekali terhadap Pak Jokowi. Apa saja salah Bapak Jokowi. Di debat kelihatan kan? Di debat kelihatan sekali. Nah, dan kemudian ini memilih juga adalah perang persepsi. Oke, jadi maksudnya Mas Juri itu ini 02 dipilih lebih karena ide keberlanjutannya itu, bukan karena bansos, bukan karena dukungan Pak Jokowi. Itu pertama. Oke. Iya, pertama yang paling krusial memang adalah Pak Prabowo akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Nah, yang kedua dari data-data survei juga kelihatan kok. Menyambung ketika kita tanya, kita kan memang melakukan quick count, tapi juga ada survei, ada juga jangan lupa namanya exit poll. Jadi kalau exit poll, orang setelah keluar dari TPS kita tanya juga. Nah, kalau di quick count itu kan kita hanya tahu data-data angka-angka saja, karena itu berdasarkan angka di TPS. Tapi di exit poll itu agak lebih dalam. Kita bisa tanya misalnya asalnya dia dari mana, kemudian umurnya berapa, termasuk kita juga menanyakan alasan memilih terhadap 3 pasang kandidat ini. Nah, yang menarik ketika kita bedah datanya Pak Prabowo Gibran, ketika kita tanyakan kenapa ibu bapak pilih Prabowo Gibran, itu ada berbagai alasan. Dan 3 alasan tertinggi itu ternyata yang pertama itu adalah karena program dan visi misinya. Ini dari masyarakat. Program dan visi misi. Visi misinya. Yang kedua itu karena kepribadiannya. Program susu tadi. Nah, itu nggak tahu. Siang. Yang ketiga itu baru latar belakangnya. Ada juga yang karena misalnya sembako dan lain sebagainya, tapi itu di bawah aja. Sehingga ini sebenarnya menegaskan bahwa oke lah misalnya sembako ada pengaruh, tetapi ternyata tidak seglorifikasi yang kita kira gitu. Tidak benar-benar hebat bisa merubah dukungan begitu banyak sehingga ini menjadi senjata utamanya. Kalau lihat dari data itu sebenarnya bukan itu pilihan dari masyarakat. Karena jangan lupa juga orang pilih itu juga bukan hanya karena masalah sembako dan sebagainya juga, ada juga kesesuaian misalnya. Ada kesesuaian visi misi, ada karena memang udah cinta dari awal. Jangan lupa juga Pak Prabowo itu 2009 bertarung, 2014 bertarung, 2019 juga bertarung. Ada juga nilai-nilai kesungguhan mungkin yang bisa dilihat juga dari masyarakat. Oh, ini udah benar-benar sungguh-sungguh dan sebagainya. Milih Pak Prabowo karena kasihan aja deh. Ada juga, tapi memang secara persentase itu kecil. Itu kecil. Jadi memang kumpulan daripada alasan-alasan itu yang membuktikan bahwa ya memang pada akhirnya Prabowo lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Sehingga apakah misalnya pertanyaan balik lagi, apakah sembako berpengaruh tidak? Ya mungkin untuk sebagian kecil berpengaruh, tetapi untuk sebagian besar ternyata di luar daripada alasan sembako ini yang tadi dibicarakan. Cuma Dan yang kedua, ini juga jangan dilihat Pak Jokowi sebagai sesuatu yang benar-benar bertarung untuk misalnya Prabowo Gibran. Kalau saya lihat ada 2 hal yang perlu dicermati. Pertama dari branding itu sendiri, tadi sampaikan Pak Juri misalnya, bahwa secara kalau misalnya kita bagi kuadran, dari 3 pasang kandidat ini, ada yang memang berdiri di tengah,
Yang awalnya ini Pak Prabowo Gibran dengan Pak Ganjar Mahfud kan ada di dua kolom ini ya. Kemudian di kolom satu lagi, di kutub satu lagi ada memang ada perubahan, yang ini perubahan. Dan memang kita tahu sendiri bahwa segmen pasarnya ini orang nggak suka terhadap Pak Jokowi misalnya, yang tidak puas dan sebagainya, yang memang dari awal ke waktu itu angkanya di angka 20%-an aja, 20 mungkin sampai 25%, terbukti dengan angka yang ada sekarang ini. Nah, di kolam yang besar ini sebenarnya pertarungan yang pada di September atau bahkan di bulan sebelumnya itu bisa terlihat, di mana suara Prabowo Gibran dengan Ganjar, misalnya Prabowo waktu itu sendiri, kemudian Ganjar juga sendiri, Pak Ganjar sendiri, itu masih berhimpitan, dan ketika di bulan Oktober lah baru itu berubah. Jadi memang ada strategi branding yang menurut saya juga penting dilakukan oleh masing-masing kandidat ini. Yang kedua, Pak Jokowi itu juga sebagai kepala negara misalnya, sama seperti kita semua ingin juga meninggalkan legacy yang baik. Dan legacy itu yang dia jaga sebenarnya. Approval rating di angka 80% itu bukan sesuatu yang mudah. Termasuk di Amerika Joe Biden misalnya itu dia bawah 50 bahkan misalnya ya. Sehingga dalam konteks itu tentu dia juga mempertaruhkan legacy dia ya, jangan sampai di akhir-akhir penghujung itu mendapat respon atau mendapat approval rating yang rendah, karena itu bisa menjadi catatan juga. Sehingga dalam rangka itu tentu beliau juga mengeluarkan apa-apa yang sudah dijanjikan, apalagi itu sudah dijanjikan, kemudian juga dananya juga sudah ada misalnya, sehingga itu diturunkan. Nah, masalah itu menguntungkan salah satu pihak, tentu ceteris paribus ya, bahwa di sini ada yang memperjuangkan, menginginkan bahwa keberlanjutan, kemudian Pak Jokowi juga secara approval tinggi akhirnya ketemu. Jadi memang ada dua hal yang itu yang menurut saya menarik, karena kalau kita bicara konteks Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, yang diharapkan selama ini adalah netralitas. Jadi apapun kebijakannya harusnya bisa menguntungkan tidak hanya salah satu paslon, tapi ketiga paslon sekaligus. Bukan? Yang dikomandangkan oleh kampus itu kan adalah bukan pribadi Pak Jokowinya, tapi penyimpangan praktek peranata tata pemerintahan. Nah, yang kemudian ada potensi tergelincir abuse of power. Kebijakan yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh LSI abang kita ini, Bang Ardian, itu sebenarnya juga harus hati-hati juga. Konteks tentang bahwa barang tidak mempengaruhi pilihan masyarakat. Karena dalam survei kita justru nomor 2 itu, bahwa mereka memilih itu bukan hanya karena visi misi, itu bahkan nomor sekian kalau kita programatik kebijakan, bahkan yang mempengaruhi pilihan mereka adalah uang dan barang, itu lebih besar, hampir 66%. Untuk semua paslon atau artinya alasan kemudian mereka memutuskan selain masih menunggu masa kampanye. Pertanyaannya gimana? Alasan berdebat. Pertanyaan terhadap masyarakatnya gimana? Sehingga masyarakat memilih bahwa uang yang paling utama. Alasan jadi gini. Jadi gini ya, supaya kita jernih ya. Supaya jernih. Contoh. Saya kasih contoh lebih menarik. Saya tanya, misalnya politik uang ya. Apakah menurut Ibu Bapak bahwa politik uang itu bisa dibenarkan atau tidak? Ya kan? Ini boleh dihalalkan atau mau diharamkan nih? Ternyata di situ 60% ya, 65 atau sampai 70% bahkan dikatakan bahwa politik uang itu sesuatu yang tidak wajar. Clear ya? Satu pertanyaan ya. Ini abang harus diyakinkan. Ini pertanyaan rakyat ini selain mayoriti ya. Silakan Bang Pangi. Silakan. Kenapa? Ini kan contohnya tadi sehingga masyarakat langsung milih bahwa Enggak. Coba kita kasih kesempatan. Iya, kasih kesempatan dulu. Silakan Bang Pangi. Ketidakjujuran responden gitu loh. Iya, silakan. Ya kan? Ketidakjujuran responden. Silent majority itu hati-hati. Betul. Dia empirik objektif bisa intersubjektif loh. Apalagi dia diancam merasa nggak nyaman kan? Nah, ketika kita tanyakan apakah sesuatu politik uang atau apa namanya tadi money politik, apakah itu sesuatu yang wajar atau itu tidak wajar? Dia jawab itu sesuatu yang tidak wajar kok. 68% itu tidak wajar. Artinya haram kan? Tapi kita ketanya lagi, kalau ada yang ngasih uang, ya kita pancing ya. Jumlahnya nih, ada yang 500, ada yang 200, 300. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia yang pilih yang 500. Nah, terus kita kejar lagi nih. Pertanyaan selanjutnya. Yang tadi menerima tadi itu. Apakah akan memilih berdasarkan hati nurani? Yang tadi anggaplah baseline-nya 11%. Atau tidak akan memilih berdasarkan hati nurani, atau memilih berdasarkan hati nurani, atau memilih karena yang memberikan uang. Itu justru terbalik lagi datanya. Jadi mereka akan memilih tidak berdasarkan hati nurani.
Oke. Jadi berdasarkan uang. Berdasarkan uang. Oke. Artinya terjadi lagi kan, tadi dia katakan itu tidak wajar. Jadi harus tetap diuji gitu Diuji dengan terus kan. pertanyaan-pertanyaan. Terus pertanyaan lanjutan. terakhir yang menarik. Kita uji lagi ya. Kita uji lagi pertanyaan tentang money politik. Ketika memang uang itu sudah mereka ternyata dari data itu memang ada faktor yang berbeda lagi. Dari 10 yang tadi dikasih uang dan atau barang, itu ternyata memang masih ada 2%. 2 orang dari 10 itu memang dia akan menerima uang dan barang tersebut. Jadi betapa rumitnya untuk menjelaskan hanya put buying money politik ya. Inkonsistensi perilaku pemilihnya. Jadi tetap Responden harus kita. diuji begitu Ya, dengan artinya pertanyaan-pertanyaan saya nggak tahu apakah berlapis. mereka terbebani, di satu sisi mereka katakan itu tidak wajar, tapi dikasih uang dia minta yang banyak, ya kan? Volumenya yang besar, jumlahnya yang besar. Tapi kalau ketika ditarik ke hati nurani, dia beda lagi. Nah itu yang maksud saya, hati-hati persoalan pertanyaan tentang bahwa uang dan barang tidak berpengaruh terhadap pilihan mereka. Oke. Karena itu pertanyaan bisa saja itu mereka akan menolak hati nuraninya. Nggak enakan gitu loh ditanya untuk begitu, bahwa itu kan transaksional, itu pragmatis. Betul. Sehingga ketika dikasih uang, mereka mengatakan nggak ngaruh katanya, barang nggak ngaruh. Tapi kalau ditanya lagi, minyak goreng mau nggak dikasih? Dia pasti terima bilang bahwa minyak goreng itu boleh. Boleh. Oke. Tapi pada akhirnya apakah itu menentukan pilihan seseorang atau Nah, tidak, itu- tentu tergantung dari individu atau masyarakat yang luas. Saya tanya nih, apa Sehingga- yang ini barang yang diterima apa? Misalnya ya, payung ya, kita uji kalender. Tahu nggak apa yang terjadi? Minyak goreng. Atau bagaimana kita Nah, minyak goreng menjelaskan? Ya, yang paling banyak Pilihan antara diminati. payung dan minyak goreng. Oh, tetap aja minyak goreng. Iya, Oke. apalagi dikasih Itu makanan lebih banyak maksudnya lagi. hati-hati dengan pertanyaan Iya, jebakan oke. rakyat ini. Artinya- Jadi Iya. maksudnya tidak semua bisa diuji dengan Iya. clear gitu Oke. loh. Iya, Harga. iya, iya. Mas Juri, sebelum jeda. Misalnya Gus Romi yang menggebu-gebu bahwa terpilihnya Prabowo Gibran itu karena bansos, itu nggak clear karena 2 surveyor ini jelas menjelaskan loh bahwa bukan bansos itu minor loh tadi, apalagi yang dari LSI. Jadi program itu penting. Nah, memilih Prabowo itu karena program kalau kita lihat LSI ya. Program itu kan ada 2. Tapi kembali lagi Mas Juri, sorry kalau saya potong. Iya. Tapi kan pertanyaannya itu adalah sekali lagi bagaimana menempatkan sosok Pak Jokowi ya, apakah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan atau seperti apa, dan apakah kebijakannya itu tidak hanya menguntungkan Iya. salah satu paslon saja. Justru Begitu. saya mau Bagaimana tanya. kemudian menguji itu? Kalau kita bicara soal bansos, bansos itu adalah kebijakan pemerintah, bukan? Iya, saya mau tanya, apakah dengan Pilpres ini Jokowi kemudian diam saja berhenti sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, berhenti membagi bansos, berhenti membantu masyarakat, sebagaimana yang dia lakukan tiap tahun itu? Itu pertanyaan saya. Loh, bukan bansos bukan hanya sekarang kok. Iya betul, Iya dari sisi kebijakan. Tapi bagaimana kemudian kebijakan bansos itu tidak hanya menguntungkan salah satu paslon saja, begitu? Itu maksudnya. Lah, bansos kan untuk masyarakat Indonesia, Iya. masyarakat miskin, Iya. bukan untuk 02, 03, 01. Ya. Kita jangan mudah menarik kesimpulan Oke. bahwa ketika bansos dikucurkan oleh Presiden Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi punya putra namanya Mas Gibran menjadi cawapres, kemudian kita tarik kesimpulan bansos itu untuk memenangkan cawapres Gibran, kan nggak bisa begitu. Oke. Toh bansos itu untuk masyarakat Indonesia. Tapi kan Oke. ada narasi yang keluar, Mas, dari Nah, Ini konteksnya lagi-lagi. ada narasi yang keluar dari Pak Zul Iya. misalnya, lalu kemudian ini Ini terima kasih ke Pak ada Jokowi, rentetan ya. peristiwa. Dengan misalnya perolehan partai PSI. Oke. Ini kan juga sama-sama anaknya Pak Jokowi juga Nah, oke, ya. itu nanti kita bedah setelah jeda ya. Tapi konteksnya tadi adalah untuk kemudian mematahkan atau tidak mematahkan apa yang dituduhkan oleh Mas Romi yang sekarang sedang sholat dan akan segera bergabung gitu ya, soal apakah bansos ini berpengaruh atau tidak, begitu kurang lebih. Bang Panggi harus meninggalkan. So harus dapat kita. Oh, oke. Padahal lagi seru-serunya. Baik, terima kasih. Nggak asik kan? Oke, Bang Adrian, foto dulu nih kita. ya, oke, kita tutup dulu, kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.